البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala wa rawa Amr ibn al-Haytham qala kharajna fi safinah wa sahibna fiha qadariyun nam wa sahibana fiha qadariyun wa majusiyun. Kami keluar menaiki perahu, menaiki kapal, dan menyertai kami dalam perahu itu seorang Qadari dan seorang Majusi. Faqala al-Qadariyyu lil Majusi, maka si Qadari yang berkeyakinan Qadariyah mengatakan kepada al-Majusi, aslim, masuklah Islam engkau. Dakwah ceritanya, pengennya mau mendakwai si Majusi. Qala al-Majusi hatta yurid Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, aku akan masuk Islam. Nah, sampai Allah menginginkan. Itu maksudnya kalau Allah menginginkan ya aku akan masuk Islam. Faqala al-Qadari inna Allah yurid walakinna syaitana la yurid. Nah, maka Qadari menjawab dengan keyakinan batilnya, memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya masuk Islam, akan tapi syaitan tidak menginginkan. Nah, di sini masalahnya orang-orang Qadariyah tidak membedakan antara iradah kauniyah dan syar'iyah. Kenapa? Karena iradah di sisi orang-orang Qadariyah cuma satu jenis saja. Makanya, ketika terjadi keburukan-keburukan, mereka tidak meyakini itu atas kehendak Allah, sehingga jatuh dalam kerancuan seperti ini. Pada kafirnya seorang Majusi, sesungguhnya Allah menginginkan dia masuk Islam, tapi syaitan tidak menginginkan. Maka Majusi mengatakan, qala al-Majusi aradallahu wa arada syaitan, fakana ma arada syaitan hada syaitanun qawi. Fa fi riwayatin annahu qala fa ana ma'a aqwahuma. Maka Majusi kemudian menimpali, berarti Allah berkehendak dan syaitan juga berkehendak. Kemudian yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh syaitan. Ya, fakana di sini karena tamah. Yang terjadi adalah yang diinginkan syaitan. Berarti ini syaitan kuat. Nah, dalam riwayat yang lain, kalau demikian aku akan bersama dengan yang lebih kuat dari keduanya. Berarti aku bersama syaitan saja. Kenapa? Kehendak syaitan lebih kuat daripada kehendak Allah. Buktinya apa? Allah menghendaki untuk hamba-hambanya berislam, syaitan menghendaki hamba-hambanya kafir, hamba Allah kafir, dan aku kafir, berarti syaitan lebih kuat. Maka aku mengikuti yang lebih kuat. Nah, ini dampak dari apa? Dari pemahaman batil. Athar ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Firyabi, demikian pula Al-Ajurri dan yang lainnya. Nah, dan Amr ibn al-Haytham kemungkinan dia Ibn al-Qattan. Amr ibn al-Haytham Ibn al-Qattan seorang yang thiqah. Qala wafaqa a'rabiyyun ala halqatin fiha Amr ibn Ubaid. Dan juga kisah yang lain, ikhwan, di mana fitrah yang selamat mengingkari pemahaman Mu'tazilah Qadariyah.
Nah, dan Amr bin Ubaid adalah tokoh, dia adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Faqala ya haula inna naqati suriqat fatallaha an yaruddaha alayya. Nah, seorang Arabi berada di majelis yang di situ ada seorang Arabi berdiri di suatu kumpulan orang di majelis yang di situ ada Amr bin Ubaid. Kemudian dia mengatakan, wahai orang-orang, sesungguhnya untaku dicuri, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan untaku kepadaku. Minta kepada jamaah untuk mendoakannya. Faqala Amr bin Ubaid, Allahumma innaka lam turid an tusraqa naqatuhu fasuriqat fardudha alaih. Nah, perhatikan doanya Amr bin Ubaid. Allahumma innaka lam turid an tusraqa naqatuh. Ya Allah, sungguhnya Engkau tidak menginginkan unta orang tersebut dicuri. Fasuriqat, tapi kemudian dicuri unta tersebut oleh orang. Fardudha alaih, maka kembalikanlah unta itu kepadanya. Di sini kan tanakut yang sangat jelas. Makanya Arabi dengan fitrah yang selamat mengatakan, faqala al-Arabi la hajata li fi du'aik. Aku tidak butuh doamu itu. Doa kayak gitu. Qala walima, kenapa? Qala akhafu kama arada alla tusraqa fasuriqat an yurida raddaha fala turad. Nah, doanya seperti itu, aku khawatir sebagaimana Allah menghendaki untuk unta itu tidak dicuri tapi ternyata dicuri, ya. Aku juga khawatir Allah menginginkan untuk unta itu kembali, ternyata tidak bisa kembali. Nah, asal dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah. Nah, pada beberapa perawinya belum ketemu. Nah, taib, sehingga belum diketahui tentang derajatnya. Tapi syahidnya kisah ini masyhur. Dan yang semisal ini para imam tidak terlalu menyeleksinya secara ketat. Qala rajulun li Abi Isam Al-Qastalani, ara'aita in mana'anil huda wa awradani ad-dalala thumma 'adzabani. Awradani atau tempat kalian awradani risalah awradani juga. Ara'aita in mana'anil huda wa awradani ad-dalala thumma 'adzabani ayakunu munsifa. Faqala lahu Abu Isam, iyakunil huda syai'an huwa lahu falah. In yakunil huda syai'an huwa lahu falahu an yu'tiyahu man yasha'u wa yamna'ahu man yasha'. Perhatikan, seorang laki-laki mengatakan kepada Abu Isam Al-Qastalani, nah, kisah dikeluarkan oleh Ibnu Battah cuma dalam riwayat Ibnu Battah Khanifillah Al-Asqalani. Di risalah ada catatan kaki enggak? Bukan Al-Qastalani tapi Al-Asqalani, ini yang dalam Ibnu Battah. Dalam riwayat Ibnu Battah.
Kalau di sini malah tidak tahu siapa ini. Nah, berarti lebih tepat untuk dinisbahkan ke riwayat Ibnu Battah kisah tersebut bersama dengan kisah sebelumnya, cuman di sana Al-Asqalani. Maka antum berikan catatan inda Ibnu Battah Al-Asqalani laisal Qastalani. Ara'aita in mana'anil huda wa aradani ad-dhalala thumma 'adzabani ayakunu munsifa. Tahukah engkau apabila Allah Subhanahu wa taala menghalangi dariku hidayah dan memberikan kepadaku kesesatan, kemudian dia mengazabku, apakah dia itu adil? Ini pertanyaan ahlul batil menimbulkan kerancuan. Dan ini asal dari kesesatan mereka ketika berpikir Allah menghalangi dari hambanya untuk dia mendapatkan hidayah atau tidak memberikan hidayah kepadanya dan diberikan kepadanya kesesatan. Kemudian setelah itu Allah sendiri yang mengazabnya. Apakah ini adil? Nah, dari sebab inilah kemudian mereka memunculkan salah satu prinsip dalam 5 prinsip keyakinan Mu'tazilah yang disebut dengan apa? Al-adl, keadilan. Prinsip keadilan di sisi Mu'tazilah maknanya apa? Apa makna prinsip keadilan di sisi Mu'tazilah, Tolha? Nah, prinsip keadilan di sisi Mu'tazilah dalam usulul khamsah. 5 prinsip pokok keyakinan Mu'tazilah apa? Pak Muhammad. Menolak takdir. Ya, prinsip al-adl ay apa? Ingkarul qadar. Yang dimaksud keadilan menurut mereka adalah apa? Menolak takdir. Faqala lahu Abu Isa, maka Abu Isa yang zahirnya dia adalah sunni di sini menjawab, apabila hidayah itu adalah sesuatu yang dia miliki, maka baginya untuk memberi siapa saja yang dia kehendaki dan menghalangi dari siapa saja yang dia kehendaki, dan dia tidak dikatakan zalim. Ya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Jadi mau memberikan ke siapa dan mau menghalangi dari siapa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Qala wa amal adillatu minal kitabi wa sunnah faqad qala ta'ala walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Adapun dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kalau seandainya kami kehendaki, maka sungguh akan kami berikan kepada setiap jiwa hidayahnya. Akan tapi telah tetap perkataan dariku untuk aku betul-betul akan memenuhi neraka jahanam dengan para jin dan manusia secara keseluruhan. Jadi keseluruhan akan penuh. Baik. Dan mengenai neraka, ketika semuanya sudah masuk masih tersisa, sehingga masih terus-menerus meminta, "Na'am, hal mim mazid?" Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian letakkan kakinya, sehingga neraka mengatakan qat, cukup. Adapun surga, khanifillah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk untuk mengisinya. Dari selain jin dan manusia.
Syahidnya walakin haqqal qawlu minni. Ini syahidnya. Telah hak, ya, satu yang benar, ketetapan dari bahwasanya di sana ada yang mendapatkan hidayah dan yang lainnya tidak mendapatkan hidayah. Faqala ta'ala walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Seandainya Rabbmu menghendaki, maka sungguh siapa saja yang ada di bumi ini akan beriman secara keseluruhan. Penetapan masyiah. Tapi Allah tidak menghendaki itu secara kauni, paham? Buktinya apa? Karena ada yang beriman, ada yang kufur. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka beriman? Tentunya tidak. Karena dakwah ini bukan paksaan, akan tapi dakwah ini menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Karena seorang masuk dalam keadaan terpaksa tidak ada faedahnya. Saking gamblangnya jalan kebenaran, maka orang-orang yang menginginkan keselamatan ya enggak akan terpaksa masuk ke dalam Islam. Wa qala ta'ala ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Sama. Tapi akhirnya ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim Al-Hakim. Wa qala ta'ala may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Siapa saja Allah kehendaki maka Allah akan sesatkan, dan siapa saja Allah kehendaki akan Allah jadikan dia di atas siratal mustaqim. Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa saja Allah kehendaki untuk diberi hidayah maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk dia sesatkan maka Allah akan jadikan dadanya sempit, ya, berat, seakan-akan dia naik ke langit. Orang yang naik ke atas semakin terasa sempit dadanya, berat. Demikian pula orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah. Taib. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian Imam Ibn Abil Is mengatakan wa man sya'ud dhalali minat taswiyati bainal masyiati wal iradah wa bainal mahabbati wal ridha fasawwa bainahuma al-jabriyah wal qadariyah. Dan sumber dari apa? Dari kesesatan golongan yang tidak mampu memahami masalah takdir dengan benar, kawan, yaitu apa? Berasal dari apa? Minat taswiyah bainal masyiah wal iradah wa bainal mahabbati wal ridha. Penyamaan antara masyiah dan iradah dengan mahabbah dan ridha. Masyiah wal iradah maksudnya masyiah dan iradah kauniyah. Antum tambahkan bainal masyiah wal iradah ay al kauniyah. Wa bainal mahabbah wal ridha. Naam, ay al-iradah asy-syar'iyyah. Jadi intinya apa berarti? Mereka tersesat karena menyamakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Baik. Fasawwa bainahumal jabriyah dan qadariyah. Nah, menyamakan antara keduanya orang-orang jabriyah dan qadariyah. Baik. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berselisih. Faqalatil jabriyah al-kaun kulluhu bi qada'ihi wa qadarihi fayakunu mahbuban mardiyah.
Jabriyah ikhwan hulu dalam itsbatul qadar. Sesatnya Jabriyah apa? Jabriyah mereka tersesat karena hulu dalam penetapan apa? Qadar dari sisi iradah syar'iyyah apa? Baik. Jadi menurut mereka semuanya adalah iradah syar'iyyah. Apa yang terjadi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini apa? Keyakinan Jabriyah. Jadi mereka menetapkan hanya satu, yaitu apa? Iradah syar'iyyah mereka. Dalam artian semua yang ditetapkan melazimkan Allah mencintai dan meridainya. Adapun qadariyatun nufah, ya, wa qalatil qadariyatun nufah laisatil ma'asi mahbubatan lillah wala mardiyatan lah. Falaisat muqaddaratan wala maqdiyah. Mereka ketika melihat kok janggal pada keyakinan Jabriyah, bagaimana kesesatan, kekufuran, kesyirikan kok dicintai, diridhai oleh Allah. Akhirnya mereka mengatakan maksiat itu tidak dicintai oleh Allah, tidak pula diridhai oleh Allah, sehingga tidak ditakdirkan, tidak pula ditetapkan. Akhirnya mereka apa? Dinamakan Al-Qadariyah An-Nufah. Kenapa? Mereka tidak mau menetapkan takdir pada apa? Pada hal-hal yang ada di jagat raya ini yang dilihat dari sisi makhluk itu sesuatu yang buruk. Paham? Fahiya kharijatun an masyiatihi wa khalqih. Sehingga hal tersebut itu keluar dari kehendak Allah dan penciptaan Allah. Faqad dalla 'alal farqi bainal masyiati wal mahabbah al-kitab wa sunnah wal fitratus sahihah. Dan sungguh telah menunjukkan tentang perbedaan antara masyiah dan mahabbah dalil-dalil dari Alkitab dan sunnah serta fitrah yang sahih, fitrah yang selamat. Nah, jadi ini asal muasal mereka apa? Mereka sesat karena tidak membedakan antara mahabbah dan masyiah, antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Makanya antum harus memahami kedua jenis iradah tersebut. Amma nususul masyiati wal iradati minal kitabi faqad taqaddama dzikru ba'diha. Adapun nas-nas tentang masyiah yarhamukallah dan iradah, yaitu berhubungan dengan iradah kauniyah, maka telah lewat penyebutan sebagiannya. Wa amma nususul mahabbati wa ridha, adapun nas-nas yang menunjukkan tentang mahabbah dan ridha, atau apa namanya ini? Kasfi. Mahabbah dan ridha identik dengan apa? Iradah syar'iyyah. Faqala ta'ala wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Wala yardha li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Faqala ta'ala aqiba ma naha anhu minasyirki wal dzulmi wal fawahishi wal kibri kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Allah katakan setelah menyebutkan larangan Allah dari kesyirikan, kezaliman, perbuatan fahisyah, kemudian perbuatan sombong, Allah katakan semua hal tersebut, keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dibenci. Wa fi sahihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum thalathan, qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian tiga hal. Qila wa qala, omong kosong, tidak ada ujungnya, tidak memiliki landasan. Secara umum, al-kalam bil batil, pembicaraan batil dibenci. Wa kathrata soal, dan banyak bertanya, juga bisa dimaknakan banyak meminta-minta. Walaupun untuk meminta-minta banyak atau sedikit itu tercelah. Dan soal bertanya yang dimaksud, yang dicela di sini kathrata soal, yaitu kalau soal litta'annud, meminta untuk apa? Mengayal, bukan untuk beramal. Adapun meminta bertanya untuk betul-betul diamalkan karena memang dia belajar sehingga banyak bertanya, tidak mengapa. Wa idha'atal mal, dan
menyia-nyiakan harta. Ini syahidnya kariha, penetapan apa? Bahwasanya Allah membenci, tidak menyukai. Wa fil musnad innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasih kama yakrahu an tu'ta maksiyati. Kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh. Innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasih kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai rukhsahnya diambil sebagaimana Allah membenci kemaksiatannya diterjang. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Kalau tadi hadis ikhwan, innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib diperselisihkan pada sebagian perawi dari sanad Imam Ahmad ini karena Abdul Aziz Ad-Darawardi melewatkan secara muttarib dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Cuman Syalbani rahimahullah taala masih bisa untuk mentarjih. Berarti ittirab yang ada tidak sampai menjadi illah qadihah. Kenapa? Karena masih bisa ditarjih riwayat Abdul Aziz bin Muhammad an Imarah bin Ghuzayyah an Harb bin Qais, baru an Nafi' an Ibni Umar. Cuman Harb bin Qais ini majhul. Syalbani rahimahullah ta'ala menetapkan sabitnya dengan beberapa syawahid, wallahu ta'ala alam. Cuman kalau diperhatikan syawahid yang disebutkan hanya bisa menguatkan bagian awal. Taib, innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasih. Ini untuk kalimat ini, maka bisa hasan bi syawahidi. Adapun setelahnya kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh, ini kita belum mendapati syawahid yang bisa menguatkannya. Wallahu a'lam. Adapun doa telah lewat, doanya sahih ini, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku minta perlindungan dengan maafanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku meminta perlindungan denganmu dari apa? Darimu. Maksudnya apa? Dari kemurkaan, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Fata'ammal dzikra isti'adzatihi bi sifati ridha min sifati sukht wa bi fi'lil mu'afati min fi'lil 'uqubah. Fal awwal as-sifah wa tsani li athariha al-murattab 'alaiha. Ini kalam butuh untuk dicamkan dengan baik berhubungan dengan makna hadis ikhwan, kita akhirkan. Dan apa yang disebutkan di sini mengambil dari Madarijus Salikin kalau ingin mengecek secara lebih lengkap kalimat-kalimat kutipan secara bebas dari Madarijus Salikin. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadza.